Selamat berjumpa kembali. Pada saat ini kita akan melanjutkan pengajaran Santo Yohanes Salib mengenai malam gelap. Khususnya kita akan membahas lebih dalam mengenai malam gelap indrawi aktif. Tuhan begitu mencintai manusia, begitu besar cintanya kepada manusia sehingga Ia mengutus putranya sendiri. Pertanyaannya sekarang, mengapa Allah begitu mencintai manusia? Jawabannya adalah Allah adalah kasih. Itu alasannya. Artinya apa? Karena Allah adalah kasih, maka Ia tidak mampu melakukan apa-apa lagi selain mengasihi. Yang ada di dalam hakikat Allah adalah kasih. Apabila Ia murka, karena kasih. Apabila Ia memberikan pengajaran atau pembelajaran, karena kasih juga, begitu. Nah, karena Allah begitu mencintai manusia, itu alasannya tidak lain adalah karena Allah adalah kasih. Nah, karena Allah adalah kasih, maka bisa dibayangkan Ia jatuh cinta kepada ciptaannya sendiri, yaitu manusia. Bukankah ini adalah suatu kerendahan hati Allah yang luar biasa? Bagaimana mungkin Ia begitu mencintai ciptaannya sendiri, yang padahal kalau kita pikir-pikir, ciptaan itu kalau kita punya barang buatan, begitu ya, kita bikin bebek-bebekan, misalnya dari kertas, bagaimanapun itu kan tidak terlalu berharga dibandingkan diri kita sendiri. Tetapi Allah memandang manusia itu begitu berharga, padahal manusia itu cuma ciptaannya. Begitu berharganya sampai Ia rela menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Nah, agar manusia bisa mengerti betapa besar cinta Allah kepada kita, maka Tuhan menyelamatkan kita dengan cara manusia. Ada sebuah cerita yang cukup terkenal, ceritanya begini. Ada seorang bapak, dia ini malas berdoa dan malas ke gereja. Berkali-kali istrinya mengajak ke gereja, dia tetap tidak mau. Pada suatu hari malam Natal, sang istri mengajak sang suami untuk ke gereja bersama anak-anak. Dan seperti biasa, si bapak ini menolaknya. Kisah ini terjadi di luar negeri yang memiliki 4 musim. Kebetulan, pada saat itu malam Natal, maka di sana musim salju. Ketika istri dan anak-anak pergi untuk misa, si bapak ini diam di rumah nonton TV. Ketika dia lagi asik nonton TV, dia mendengar suara yang keras. Ada sesuatu membentur kaca jendelanya. Lalu, karena tidak berbunyi lagi, dia cuek saja ya, dia terus nonton TV. Tapi kemudian ternyata muncul lagi bunyi yang keras itu, sesuatu membentur jendela kacanya. Dan lagi, dan lagi. Betapa herannya bapak ini, ada apa? Lalu dia keluar, dia buka pintu rumahnya, dan apa yang terjadi? Ternyata burung-burung yang kedinginan melihat cahaya dari rumah si bapak ingin masuk. Dia tidak tahu, burung-burung itu tidak mengerti bahwa itu adalah kaca. Maka mereka mau coba terbang masuk, tapi menabrak kaca, sehingga akhirnya mereka jatuh. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bapak ini akhirnya jatuh belas kasihan. Apa yang dia lakukan? Di depan rumah itu ada sebuah bangunan yang tidak lain merupakan gudang kecil. Dia buka pintu gudangnya, dia nyalakan lampu, kemudian dia memanggil burung-burung itu untuk masuk ke gudangnya, supaya mereka mengalami kehangatan di gudang. Coba Anda bayangkan, si bapak itu memanggil burung-burung itu. Kira-kira burung itu masuk tidak? Tentu saja tidak ya. Semakin si bapak itu memanggil, semakin burung itu lari terbang ketakutan. Akhirnya bapak itu kesal dan jengkel sekali. Lalu bapak ini mengeluh dan berkata, andaikan aku bisa bahasa burung. Nah, saudara-saudari yang terkasih, si bapak ini kemudian tiba-tiba tersadar. Selama ini, dia tidak mau ke gereja, kenapa? Karena dia merasa Yesus disalib itu tidak masuk akal. Untuk apa Yesus yang Tuhan Maha Kuasa itu repot-repot membiarkan dirinya disalib dan wafat? Kenapa harus begitu? Tidak masuk akal di dalam pikirannya. Tapi kemudian dengan peristiwa burung-burung itu, si bapak ini akhirnya mengerti dan paham. Apa yang dia pahami? Bahwa ternyata Yesus mau menunjukkan cintanya yang besar kepada manusia dengan cara manusia. Dia mau menyelamatkan kita dengan cara kita. Caranya gimana? Tuhan datang ke dunia menjelma sebagai manusia.
memberikan kepada kita teladan bagaimana caranya menjadi manusia yang baik. Dia mengajarkan kepada kita untuk selamat dengan bahasa manusia. Dan kemudian dia menunjukkan cinta yang sehabis-habisnya dengan cara manusia pula. Karena kita sadari bahwa kita sungguh-sungguh dapat merasakan mencintai orang ketika kita mau rela berkorban demi cinta untuk dia. Kalau diringkas, penjelasan tadi adalah sebagai berikut. Allah adalah kasih, hakikatnya adalah kasih. Dan oleh karena itu, ia mencintai manusia ciptaannya sendiri. Allah jatuh cinta dengan manusia. Nah, karena Allah mencintai manusia, maka Allah ingin agar manusia selamat, agar manusia ada di mana Allah berada. Untuk itu, maka Allah menyelamatkan manusia dengan cara manusia. Dia menjelma menjadi manusia, hidup sebagai manusia, mengajarkan kepada kita dengan bahasa manusia, memberi teladan dengan cara manusia, dan wafat untuk menunjukkan cintanya yang besar seperti cara berpikir manusia, bahwa cinta itu identik dengan pengorbanan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, wafat di kayu salib itu selain untuk bagi kita mengerti betapa besar cinta Tuhan yang identik dengan pengorbanannya yang besar, juga karena begini, pada masa itu ketika Yesus hidup, di kalangan bangsa Yahudi, ada sebuah tradisi turun-temurun yang sudah berabad-abad lamanya mengenai korban penebusan dosa. Jadi orang-orang Yahudi waktu itu apabila mereka berdosa, memiliki kesalahan terhadap Tuhan, maka dibutuhkan sebuah kurban yang terdiri dari seekor domba jantan yang tidak bercela. Dan karena kebiasaan masyarakat Yahudi seperti inilah, maka Yesus menjadikan dirinya sendiri sebagai anak domba yang tidak bercela untuk menebus dosa umat manusia. Dalam kitab Imamat pasal 5 ayat 17-19 dikatakan sebagai berikut. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatannya yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Itulah korban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Hal inilah yang menjadi tradisi bagi bangsa Yahudi turun-temurun sejak zaman Nabi Musa ribuan tahun sebelum Yesus hidup di dunia ini. Nah, para saudara-saudariku yang terkasih, oleh karena itu tidak mengherankan ketika Yesus membiarkan dirinya menjadi anak domba Allah yang tak bercela untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Karena seperti itulah cara berpikir manusia Yahudi pada zaman itu, agar mereka mengerti bahwa Yesus itu wafat bagi kita semua agar kita manusia ini selamat. Nah, bedanya Yesus dengan seekor domba jantan, Yesus bisa menebus dosa manusia di segala zaman, kapanpun dan dimanapun. Walaupun lahir sesudah Yesus lama sesudah itu dan jauh di Indonesia sini, ribuan kilometer dari tanah Yahudi, namun wafat Kristus itu tetap dapat menyelamatkan. Karya penebusannya itu menjangkau segala zaman dan menjangkau semua tempat. Sekarang mungkin kita bertanya-tanya, apabila Yesus sudah rela wafat dan bangkit untuk menyelamatkan kita, lalu mengapa kita masih berdosa? Saudara-saudariku yang terkasih, dosa itu ada dosa asal, ada dosa aktual. Dosa asal ini terhapus ketika kita dibaptis karena jasa Yesus Kristus yang rela wafat dan bangkit bagi kita. Tapi dosa aktual itu adalah dosa yang kita lakukan secara aktual atau kita lakukan dalam keseharian kita. Ketika dalam kehidupan sehari-hari kita jatuh dalam dosa, itulah yang disebut dengan dosa aktual. Nah, ini tidak tergantung kepada Yesus sudah menyelamatkan kita atau belum. Yesus sudah menyelamatkan kita.
Namun kemudian tergantung pada kehendak bebas kita. Apakah kita mau taat kepada perintah Tuhan, ataukah kita mau justru melanggar setiap kehendaknya? Oleh karena itu, kita akan terbebaskan dari dosa aktual, berjuang perlahan-lahan apabila kita berusaha dari hari ke hari membiarkan kehendak Tuhan menguasai kehendak kita. Hal yang paling sering membuat kita jatuh ke dalam dosa tidak lain adalah kelekatan-kelekatan kita. Kelekatan-kelekatan itu mendorong kita untuk memuaskan segala hawa nafsu kita, membiarkan kita jatuh ke dalam dosa karena kita tidak ikut lagi dorongan roh tetapi mengikuti dorongan daging, yaitu hawa nafsu. Nah, karena itu, apabila kita sungguh-sungguh menyadari betapa Tuhan mencintai kita, maka kita akan bisa mencintai Tuhan, dan cinta kasih itu menjadi kekuatan kita untuk berjuang melawan setiap kelekatan. Perlahan-lahan kita ikhlaskan, kita lepaskan semua kelekatan-kelekatan itu demi cinta kepada Tuhan. Kerugian pemimpin yang masih dipenuhi kelekatan adalah dia akan mudah tersinggung, kecewa, depresi, menomorduakan kepentingan bersama demi kelekatannya, kehilangan wibawa, tidak dapat menciptakan budaya kerja sesuai visi perusahaan atau organisasi, tidak dapat memotivasi dan menjadi teladan, tidak mendapat dukungan penuh dan ikhlas dari orang-orang yang dipimpinnya. Mengapa kita perlu melepaskan segala kelekatan itu? Secara gamblang dalam Injil Lukas 14 ayat 33 dikatakan, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Berkaitan dengan kelekatan ini, Nabi Yehezkiel memiliki suatu cerita yang bagus yang ditulisnya dalam kitabnya pasal 8 ayat 10-16. Lalu aku masuk dan melihat, sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel dengan Yasanya bin Safan di tengah-tengah mereka, dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya dan keharuman dari asap urapan yang naik ke atas. Firman-Nya kepadaku, "Kau lihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka? Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini." Ditambahkannya lagi, engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan. Lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh, di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi Dewa Tamus. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi daripada ini." Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh, dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai bait suci dan mesbah, ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Santo Yohanes dari Salib menjelaskan, binatang-binatang melata yang diungkapkan oleh Nabi Yehezkiel itu melambangkan kelekatan duniawi yang memberati pikiran. Sementara perempuan yang meratap itu lambang dari kehendak yang menangis, meratapi apa yang diinginkan budi atau diinginkan oleh pikiran. Laki-laki dalam ruang ketiga itu lambang dari ingatan. Jiwa telah dikuasai oleh objek duniawi yang membelakangi bait Allah. Jadi kita lihat di sini bagaimana pikiran, kehendak, dan ingatan itu digelapkan semuanya. Nah, kelekatan-kelekatan itu membuat pikiran kita menjadi gelap. Pikiran kita tidak lagi terarah kepada Tuhan.
Lalu kehendak kita juga tidak terarah lagi untuk mencintai Tuhan, tetapi meratapi atau berusaha merindukan dan ingin apa yang diinginkan oleh budi, ingin meraih apa yang diinginkan oleh budi. Nah, sementara ingatan itu begitu dikuasai oleh objek duniawi sehingga digambarkan seperti seorang laki-laki yang membelakangi bait Allah. Dalam hal ini dia sudah memalingkan mukanya dari Tuhan. Sekarang apa akibatnya dari berbagai kelekatan atau keinginan itu? Yang pertama, mengaburkan budi atau pikiran. Budi tidak lagi mampu menerima terang dan hikmat Allah karena dipenuhi dengan kelekatan. Yang dipikirkan adalah kelekatannya terus. Kehendak menjadi lemah. Kehendak tidak mampu merangkul cinta kasih Allah karena kehendak itu terarah kepada apa yang diinginkan oleh pikiran. Ingatan menjadi tumpul. Ingatan tidak mampu memantulkan gambaran Allah dengan jernih karena ingatannya ada pada kelekatannya. Segala keinginan atau kelekatan ini melemahkan kekuatan yang kita butuhkan untuk dapat tekun dalam mempraktekkan kebajikan. Kenapa? Karena kekuatan keinginan itu terbagi sehingga menjadi lebih lemah. Keinginan kita tidak terarah sepenuhnya untuk berjuang dalam kekudusan. Kemudian yang kedua, keinginan kehendak itu meluas kepada sesuatu yang bukan kebajikan. Ia menjadi lemah dalam praktek kebajikan. Jadi seperti air yang karena beberapa kebocoran tidak akan naik lebih tinggi. Demikian juga jiwa yang dibocorkan oleh kelekatan-kelekatannya tidak akan berkembang dalam keutamaan-keutamaan, dalam hal ini kekudusan. Bukankah Yesus sendiri berkata, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat." Lukas 12 ayat 35. Artinya kita harus berjuang dengan penyangkalan-penyangkalan diri, tidak membiarkan diri mengikuti segala hawa nafsu. Apabila kita mengikuti segala hawa nafsu kita, mengikuti segala kelekatan-kelekatan, maka itu akan membuat manusia tidak bahagia dengan dirinya sendiri dan dingin terhadap sesama. Ia menjadi melempem dan lamban dalam perkara-perkara Allah. Maka marilah kita mendengar nasihat-nasihat praktis yang diberikan oleh Santo Yohanes Salib untuk membebaskan kita dari segala kelekatan. Kalau ditawarkan kepuasan untuk mendengar hal-hal yang tidak berhubungan dengan pengabdian dan kemuliaan Allah, janganlah menginginkannya. Kalau kamu mendapat kesempatan kepuasan untuk melihat objek-objek yang tidak akan membantumu datang lebih dekat pada Allah, janganlah menginginkannya. Sedapat mungkin, menjauhkan segala indera dari kesenangan ini. Berusahalah selalu cenderung, bukan kepada yang termudah, tetapi kepada yang tersukar. Bukan kepada yang paling menyenangkan, tetapi kepada yang paling kasar. Bukan kepada yang paling memuaskan, tetapi pada yang kurang menyenangkan. Bukan kepada apa yang berarti istirahat bagimu, tetapi kerja keras. Dan berusaha demi Kristus memasuki ketelanjangan penuh, kekosongan, dan kemiskinan dalam segala sesuatu di dunia. Bukan kepada yang menghibur, tetapi kepada yang tidak menghibur. Bukan kepada yang terbanyak, tetapi kepada yang paling sedikit. Bukan kepada yang paling tinggi dan paling berharga, tetapi kepada yang paling rendah dan paling hina. Bukan menginginkan sesuatu, tetapi tidak menginginkan apa-apa. Jangan berusaha mencari hal-hal sementara yang terbaik, tetapi yang terburuk. Untuk mencapai kepuasan dalam semuanya, jangan menginginkan kepuasan dalam apa-apa. Untuk dapat memiliki segalanya, jangan menginginkan untuk memiliki apa-apa. Untuk menjadi segalanya, jangan menginginkan untuk menjadi apa-apa. Untuk sampai pada pengenalan akan segalanya, jangan menginginkan pengenalan apa-apa. Nah, simaklah kalian kalimat ini dalam hubungannya dengan Tuhan. Jadi maksudnya untuk mencapai kepuasan dalam semuanya itu artinya untuk mencapai kepuasan dalam Tuhan. Jangan menginginkan kepuasan duniawi apapun. Untuk dapat memiliki segalanya yaitu Tuhan, jangan memiliki
Jangan menginginkan untuk memiliki apa-apa yang duniawi. Untuk menjadi segalanya, yaitu untuk tinggal dalam Tuhan, menjadi ilahi, jangan menginginkan untuk menjadi apa-apa, yaitu jangan menginginkan menjadi sesuatu pun yang duniawi. Dan untuk sampai pada pengenalan akan segalanya, yaitu mengenal Allah, itu bukan dengan mengenal hal-hal yang duniawi. Untuk mencapai kesenangan yang tidak kau miliki, lewatilah jalan yang tidak kau sukai. Artinya, memikul salib melalui jalan yang sempit untuk menuju surga. Untuk sampai pada pengenalan yang tidak kau miliki, lewatilah jalan yang tidak kau kenal. Artinya, Tuhan melampaui segala pemahaman kita. Kalau kita mau sampai pada pengenalan akan Allah, justru lewat ketidaktahuan apa-apa. Untuk sampai pada milik yang tidak kau punyai, lewatilah jalan yang tidak kau miliki. Artinya untuk bisa memiliki Tuhan sebagai harta yang paling berharga dalam hidup kita, kita harus melalui jalan kelepasan akan segala sesuatu. Bila kamu berpaling pada sesuatu, kamu berhenti mengarahkan dirimu pada segala. Artinya, bila kamu berpaling pada sesuatu yang duniawi, maka kamu berhenti mengarahkan dirimu pada Sang Segala, yaitu Tuhan. Karena untuk pergi dari segala ke segalanya, yaitu dari segala yang duniawi ke Tuhan yang adalah segalanya, kamu harus menyangkal diri dari segalanya, yaitu menyangkal diri dari segala yang duniawi, dalam segalanya yang adalah Tuhan. Dan bila kamu sampai pada memiliki segalanya, yaitu sampai memiliki segala sesuatu di dunia ini, kamu harus memilikinya tanpa menginginkan sesuatu. Karena bila kamu menginginkan sesuatu dalam segalanya, yaitu bila kamu menginginkan sesuatu dalam segala yang duniawi, hartamu dalam Allah tidak melulu segalanya bagimu. Artinya Allah itu tidak menjadi satu-satunya hartamu yang berharga dalam hidupmu. Dalam ketelanjangan ini roh menemukan ketenangan dan istirahat. Karena dengan tidak mendambakan apa-apa, tidak ada apa-apa yang mengangkatnya, dan tidak ada apa-apa yang membebaninya ke bawah, karena adanya pada pusat kerendahan hatinya. Bila ia mendambakan sesuatu dalam keinginan, saat itulah ia dicemukan. Jadi, apabila seseorang mencapai tahapan ini, ia tidak akan keberatan apabila ia dihina, karena ia ada di bawah pusat kerendahan hatinya. Dan apabila ia diangkat atau dipuji, ia juga tidak jatuh dalam kesombongan, karena ia tidak mendambakan apa-apa. Apabila seseorang itu mulai menginginkan sesuatu, maka saat itu ia mulai menjadi jemu dan lelah. Kepada umat di Korintus dalam suratnya yang pertama, Rasul Paulus berkata, "Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu." Jadi saudara-saudariku yang terkasih, bukan kita tidak boleh memiliki segala sesuatu. Kita boleh tentunya memiliki segala sesuatu sejauh itu memang kita perlukan dalam kehidupan ini. Yang tidak boleh adalah jangan kita jatuh dalam kelekatan terhadap segala sesuatu itu. Jangan sampai segala sesuatu itu begitu melekati kita, memenuhi pikiran dan hati kita lebih daripada Allah. Jadi kalau kita simak kembali isi stansa pertama, suatu malam yang gelap terbakar oleh kerinduan cinta yang mendesak.
O rahmat yang tak terkatakan, aku keluar tak terlihat. Rumahku sekarang seluruhnya hening. Terbakar oleh kerinduan cinta yang mendesak, ini menggambarkan keinginan indrawi digerakkan dan tertarik pada objek-objek indrawi. Nah, oleh karena itu jiwa perlu dibakar dengan kerinduan-kerinduan yang lebih besar akan perkara-perkara rohani. Untuk dapat mengatasi kuk dari kodrat, untuk rela masuk dalam malam indrawi. Jadi maksudnya, ketika awalnya kita tertarik dengan segala kelekatan-kelekatan kita, memuaskan hawa nafsu, maka pada saat itu jiwa perlu dibakar dengan api cinta kasih Allah yang membuat dia kuat untuk melepaskan segala kelekatan-kelekatan dan pemuasan hawa nafsunya. Dengan demikian, dia lebih rela untuk masuk ke dalam malam gelap indrawi. Kalimat selanjutnya, O rahmat yang tak terkatakan, aku keluar tak terlihat. Rumahku sekarang seluruhnya hening. Apa maksud dari kalimat-kalimat itu? Dosa asal itu memenjara jiwa. Jadi jiwa itu terpenjara oleh daging kita yang dipenuhi dengan kecenderungan terhadap dosa. Jiwa tunduk pada tubuh yang fana. Jadi jiwa itu tinggal di dalam rumah. Rumah ini melambangkan dari daging kita ya, tubuh kita yang dipenuhi dengan dosa. Nah, lolos dari segala hawa nafsu, ini merupakan suatu rahmat yang tak terkatakan. Bisa meninggalkan rumah, yaitu kedagingannya, karena bisa lolos dari segala hawa nafsu. Rumahku sekarang seluruhnya hening. Rumah ini lambang dari tubuh atau badan, rumah dari segala keinginan, yaitu bagian indrawi dari jiwa. Sekarang hening, karena sudah tidak diributkan lagi dengan hasrat-hasrat untuk memuaskan hawa nafsu. Keinginan sudah ditundukkan dan dibuai supaya tidur. Nafsu ditundukkan agar keinginan tidak berperang melawan roh, sehingga keluar menuju kebebasan sejati pada kegembiraan persatuan dengan kekasihnya. Sekarang masuklah ke dalam kelompok masing-masing untuk melakukan diskusi. Tadi kita telah membahas hal ini. Apa yang perlu didiskusikan? Silahkan cari apa maksud dari semua poin-poin ini, lalu beri contoh-contoh konkretnya. Jadi misalnya, mengapa pemimpin yang masih dipenuhi kelekatan itu mudah tersinggung, kecewa, dan depresi? Berikan contohnya itu misalnya dia kelekatan dengan apa, lalu dia bisa tersinggung, kecewa, dan depresi kenapa, begitu. Lalu diskusikan mengapa pemimpin yang masih dipenuhi kelekatan itu menomorduakan kepentingan bersama demi kelekatannya. Nah, berikanlah contohnya, begitu ya, contoh kasusnya. Dan lakukan juga untuk poin-poin yang selanjutnya. Nah, buatlah contoh ini dalam dunia bisnis dan manajemen. Baik, selamat bekerja. Tuhan memberkati kita semua.